Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, para mahasiswa program studi pendidikan matematika dan ilmu pengetahuan alam Universitas Indraprasta PGRI Jakarta yang berbahagia, para viewers dan pemirsa sekalian yang berbahagia dimanapun berada. Selamat bergabung. Bagaimana sekarang? Apakah sudah bisa bergabung di dalam perkuliahan pada malam hari ini? Rencananya kita akan membahas terkait dengan kerangka teoritik dan hipotesis penelitian. Ibu Bapak dan para pemirsa, para mahasiswa yang berbahagia, malam hari ini kita akan membahas tentang kerangka teoritik dan hipotesis. Jadi, pada pekan yang lalu, kita sudah membahas tentang masalah penelitian, kita sudah bahas tentang variabel penelitian, kita sudah bahas tentang rancangan singkat dari penelitian, yaitu bagaimana cara metode pengumpulan data dan analisisnya. Nah, sekarang memasuki kalau udah punya rumusan masalah, dalam proses penelitian, secara ilmiah, maka langkah kedua kita harus menjawab rumusan masalah atau pertanyaan penelitian itu secara teoretik. Secara teoretik atau secara konsep. Belum berdasarkan fakta atau data. Nah, menjawab rumusan masalah atau pertanyaan penelitian menggunakan fakta atau data itu dengan istilahnya jawaban empirik. Nah, itu nanti dilakukan dengan proses pengumpulan data lalu analisis data. Nah, sebelum kita melakukan pengumpulan data, maka sesuai langkah penelitian yang pendekatan ilmiah, maka kalau ada masalah, maka kita harus dekati dulu dengan persoalan rasional atau persoalan rasional ini adalah terkait dengan adanya logika berdasarkan teori-teori, konsep-konsep yang sudah ada. Nah, pada malam hari ini, itulah yang dimaksud dengan kerangka teoritik. Jadi, kerangka teoritik ini kita akan membahas bagaimana konsep-konsep dan bagaimana kita melakukan penalaran-penalaran dalam rangka menjawab rumusan masalah penelitian. Para pemirsa dan ibu bapak sekalian yang berbahagia, sebelum kita lanjut pada secara praksis atau implementasi pada contoh-contoh menjawab sebuah rumusan masalah dengan kerangka teoritik atau secara konseptual, kita mengenal adanya kerangka teoretik dan teori. Nah, untuk Bapak Ibu pahami, sesungguhnya kalau kita lihat secara lebih jelas, maka antara kerangka teoretik dan teori itu dua hal yang berbeda. Kerangka teoretik itu adalah hakikat atau konsep dari suatu variabel atau subvariabel, dan biasanya dalam penelitian kuantitatif kita sering menyebutnya dengan landasan teori. Jadi landasan teori itu bukan teori, Ibu Bapak. Landasan teori itu pondasinya teori. Ibarat Anda mau bangun rumah, maka landasan rumah itu adalah pondasi rumah, gitu. Ibarat Anda misalnya mau terbang, maka landasan penerbangan itu ya landasannya sebagai tingkat acuan untuk pesawat bisa terbang. Nah, dalam penelitian kualitatif, biasanya kerangka teoretik ini kita sebut dengan tinjauan pustaka atau kajian pustaka. Sehingga sesungguhnya istilah kajian pustaka itu sama teori, yaitu kita mengkaji konsep-konsep dari sebuah variabel atau sebuah objek penelitian. Sedangkan yang dimaksud teori itu adalah kaitan antara dua atau lebih konsep, atau kaitan antara dua atau lebih variabel, atau kaitan antara dua atau lebih fenomena. Nah,
Contoh sederhana dalam teori itu, kalau dalam membuat penelitian kuantitatif, itu kita membuat kerangka berpikir. Kerangka berpikir itu adalah cara kita berargumen mengkaitkan antara satu atau lebih konsep dalam rangka menjawab sebuah rumusan masalah. Atau contoh lain adalah hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian itu adalah pernyataan yang mengkaitkan antara dua atau lebih konsep atau variabel. Semisal kita punya sebuah rumusan masalah penelitian, misalnya dalam penelitian kuantitatif. Misalnya, adakah pengaruh langsung kuriositas terhadap pemahaman konsep matematika? Nah, pertanyaan atau rumusan masalah ini kan perlu dijawab dulu secara teoretik. Dalam rangka menjawab secara teoretik ini, kita terlebih dahulu harus mengkaji landasan teori atau mengkaji konsep apa itu pemahaman konsep matematika. Lalu yang kedua, kita mengkaji apa itu yang disebut dengan kuriositas. Sampai dengan kita paham jenis bentuknya, indikator-indikatornya, wujudnya seperti apa. Nah, lalu untuk menjawab adakah pengaruh kuriositas terhadap pemahaman konsep matematik, maka dengan memahami apa itu pemahaman konsep matematik dan apa itu kuriositas, maka kita bisa mengkaitkan antara variabel itu secara logika. Ada nggak kaitan antara kuriositas dengan pemahaman konsep matematik? Misalnya, kuriositas itu adalah rasa ingin tahu seseorang terhadap suatu pengetahuan yang dipelajarinya. Dan anak-anak atau orang yang memiliki rasa ingin tahu tinggi, maka dia akan memiliki daya juang yang tinggi, berupaya mencari bagaimana kesulitan itu akan dihadapi, akan diterjangnya demi mendapatkan suatu yang ingin diketahuinya. Artinya dia tidak gampang putus asa, dia punya daya juang yang kuat, punya keingintahuan yang luar biasa, sehingga biasanya orang yang punya daya juang yang kuat, rasa pantang menyerah, dan berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkan sesuatu yang belum diketahuinya, ini akan mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak dan akan mendapatkan pengetahuan yang lebih kompleks, lebih lengkap. Nah, sehingga dengan demikian, pemahaman konsep matematik sebagai sebuah hasil belajar ranah kognitif dalam pelajaran matematik tingkat rendah misalnya gitu, di mana anak-anak yang memiliki pemahaman konsep matematik artinya anak-anak ini tahu dan paham dan mampu menafsirkan, membedakan antara konsep satu dengan konsep lain dan bisa membedakan mana itu contoh konsep dan bukan contoh suatu konsep. Maka dengan demikian anak-anak yang memiliki rasa ingin tahu tinggi maka akan mendapat pengetahuan yang lebih banyak dari sesuatu informasi atau fakta atau data, maka dengan demikian apabila dia misalnya diuji pengetahuannya tentang suatu konsep di dalam pelajaran matematik, dia akan mendapatkan pemahaman konsep matematik yang lebih bagus pula. Dengan demikian, fenomena gambaran itulah kerangka berpikir. Yang saya contohkan tadi itulah gambaran singkat dari kita berargumen untuk mengkaitkan antara kuriositas dengan pemahaman konsep matematik. Dari konklusi kerangka berpikir atau argumentasi kita dalam menjawab rumusan masalah tadi melahirkan sebuah konklusi, sebuah kesimpulan yang disebut pernyataan, dan ini disebut dengan hipotesis penelitian. Dari gambaran yang barusan saya paparkan tadi, maka kita bisa nyatakan terdapat pengaruh kuriositas terhadap pemahaman konsep matematik. Bahkan bisa saja Anda mengatakan dengan penjelasan tadi terdapat pengaruh positif kuriositas terhadap pemahaman konsep matematika siswa. Kenapa saya katakan terdapat pengaruh positif? Karena tadi kita berargumen makin tinggi kuriositas seorang, maka makin tinggi pemahaman konsep matematikanya. Dan makin turun kuriositasnya, maka akan makin rendah pula pemahaman konsep matematika. Fenomena paparan argumentasi tadi menunjukkan adanya pengaruh
positif, kuriositas terhadap pemahaman konsep matematika. Itulah bedanya antara kerangka teoritik dan teori. Oke, itu sementara. Nah, di bab penelitian, Bapak Ibu, biasanya kerangka teoretik itu dalam penelitian kuantitatif kita nyatakan dalam 3 bagian. Itu biasanya ada deskripsi teoretik, atau bisa kita nulisnya landasan teori, seringnya kita dapat. Atau ada yang menuliskan kerangka teoretik, sama saja. Jadi landasan teori biasanya kita pakai. Dan yang kedua, setelah kita mengkaji landasan teori, kita mengkaitkan antar landasan teori tadi, itu disebut dengan kerangka berpikir. Kerangka berpikir inilah yang tadi saya jelaskan, kita mengkaitkan antar 2 konsep, antar 2 landasan teori, dan kemudian kesimpulan dari kerangka berpikir ini kita melahirkan sebuah pernyataan, statement yang disebut hipotesis. Tesis itu statement, pernyataan. Hypo itu rendah. Artinya ini pernyataan yang masih rendah. Kenapa disebut hipotesis? Maka karena masih belum diuji secara empirik, maka tesis ini setelah diuji menjadi secara empirik kita dapatkan tesis. Nah, gitu. Dalam penelitian kualitatif, kerangka teoritik ini biasanya kita cukup menyajikannya dalam tinjauan pustaka atau kajian pustaka yang berisi tentang deskripsi dari setiap variabel atau subvariabel atau konsep dari objek atau variabel yang akan diteliti. Dalam penelitian kualitatif, biasanya kita tidak mengkaitkan antar 2 atau lebih konsep, sehingga tidak melahirkan adanya hipotesis penelitian. Oke, kalau kita sudah tahu tentang bedanya kerangka teoretik dan teori, maka kita jangan terjebak. Kalau Anda mengkaji landasan teori, itu adalah mengkaji sebuah variabel. Bagaimana caranya? Cara kita mengkaji sebuah landasan teori atau deskripsi teoretik itu ini. Misalnya, tadi kita punya rumusan masalah, adakah pengaruh kuriositas terhadap pemahaman konsep matematik? Maka, deskripsi teori dan atau landasan teori yang harus dikaji ada 2. Yaitu kita mengkaji apa itu hakikat dari pemahaman konsep matematik. Dan yang kedua, kita mengkaji apa itu kuriositas. Dalam mengkaji pemahaman konsep matematik, karena pemahaman konsep matematik terbentuk minimal dari 3 objek yang punya makna tersendiri, sebetulnya yang punya objek, punya makna tersendiri itu adalah pertama matematik. Karena matematika itu adalah suatu objek, suatu konsep maksud saya. Maka bisa menjelaskan ada yang sesuatu termasuk matematik, ada yang bukan matematik misalnya. Contoh, katakanlah mobil. Apa mobil termasuk matematik? Bukan misalnya. Angin, apa angin termasuk matematik? Bukan. Tapi kalau kita nyatakan misalnya 5 itu matematik misalnya. Kemudian kerucut itu matematik. Atau trapesium itu matematik. Jadi misalnya mobil itu gambarnya mirip bentuknya trapesium misalnya gitu. Jadi kita bisa mengkaji pertama apa itu matematik. Dari pemahaman konsep matematik misalnya 1 hakikat pemahaman konsep matematik. Maka bisa saja kita urai subvariabelnya atau subkonsepnya A, matematika. Nah, harapannya sebetulnya kalau mengkaji matematik itu tidak hanya definisi matematik, tetapi juga unsur-unsur matematik itu apa saja. Ya, lalu contoh-contoh matematika itu apa saja gitu ya. Ya. Yang B, mungkin kedua adalah konsep. Apa itu konsep? Apakah sesuatu termasuk konsep atau bukan konsep? Nah, dalam matematik misalnya 5, apa itu konsep?
Bukan. 5 itu bukan konsep. 5 itu fakta. Konsep itu misalnya lingkaran. Lingkaran itu konsep. Gabungan. Apa gabungan konsep? Bukan. Gabungan itu operasi atau relasi dalam matematik gitu kan. Kenapa lingkaran termasuk konsep? Karena yang dimaksud konsep itu definisi. Kita bisa membatasi sesuatu himpunan semesta sehingga apakah nanti kita bisa membedakan ada suatu objek itu termasuk himpunan semesta itu atau bukan himpunan, anggota himpunan semesta. Misalnya, apa itu lingkaran? Lingkaran adalah bangun datar atau yang terbentuk oleh sekumpulan titik-titik yang punya jarak sama terhadap suatu titik. Nah, sehingga kita bisa melihat apakah ini lingkaran? Bangunnya bukan. Ini misalnya persegi panjang, kan definisinya lain gitu. Lalu kita ambil misalnya ada uang logam Rp1.000. Apa itu lingkaran? Ya. Kita lihat jam dinding di dinding. Apa itu lingkaran? Ya, lingkaran. Nah, tapi kan dalam hal ini bukannya uang koin 1.000 sama dengan jam dinding. Nah, yang dimaksud lingkaran itu, nah jam dinding dan uang koin tadi itu adalah contoh model-model dari sebuah lingkaran. Karena lingkaran itu sendiri adalah merupakan konsep, yaitu suatu bangun pengertian yang menunjukkan adanya sebuah bangun datar yang terbentuk oleh sekumpulan titik-titik yang punya jarak sama terhadap suatu titik. Nah, itu yang dimaksud konsep. Jadi nanti Anda kalau mau mengkaji satu hakikat pemahaman konsep matematik bisa dibuat subnya, sub matematika, sub konsep, lalu yang C, sub pemahaman konsep matematika. Pemahamannya nggak usah dikaji karena pemahaman itu bukan suatu konsep gitu loh. Pemahaman itu hanya suatu kata hubung yang menunjukkan adanya suatu kompetensi gitu. Nah, yang kedua, Anda mengkaji hakikat kuriositas. Sekarang, kalau Anda mau mengkaji misalnya matematika. Apa itu matematika? Unsur-unsur apa saja yang adalah matematika misalnya? Apa saja contoh-contoh matematika? Bagaimana cabang-cabang matematika? Bagaimana kegunaan matematik? Artinya di situ Anda mengkaji sebuah objek, sebuah konsep matematika. Nah, konsepnya itu beda sendiri. Konsep sendiri punya pengertian konsep. Nah, isinya dalam mengkaji sebuah landasan teori, yang pertama harus ada deskripsi konsep. Apa itu deskripsi konsep? Yaitu sitasi atau kutipan kita tentang apa itu matematika yang menurut orang lain. Cabang-cabang matematika menurut orang lain. Atau tentang misalnya objek-objek matematika menurut orang lain, ya, itu yang disebut deskripsi konsep. Nah, kutipan-kutipan tadi idealnya kita analisis, yang disebut analisis konsep. Apa yang disebut analisis? Kita bahas, kita uraikan. Samalah ibarat kita mengajar, misalnya Anda ingin menjelaskan sebuah persamaan kuadrat. Maka kan deskripsi konsepnya, ilustrasi saya ada Anda membuat rumus umum, kalau ngajarnya secara deduktif gitu. Persamaan kuadrat adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, kan gitu. Itu kan deskripsi konsepnya. Dari deskripsi konsep ini lalu Anda analisis, Anda jelaskan apa itu A, apa itu B, apa itu C, apa itu tanda sama dengan, lalu apa itu X, dan bagaimana contohnya, bagaimana penerapan di dalam kehidupan. Itu kan proses menganalisis dari bentuk umum persamaan kuadrat. Demikian pun halnya kalau Anda nanti ada pendapat orang lain. Misalnya mengutip cara konsep pendapat Budi, misalnya mengatakan matematik adalah induknya ilmu pengetahuan yang berstruktur deduktif, misalnya gitu. Nah, kita analisis apa yang dimaksud dengan induknya ilmu pengetahuan. Kita bahas apa yang dimaksud dengan pengetahuan yang bersifat deduktif, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kita mengkaji ini, mendeskripsi konsep, mengutip dari beberapa pendapat, dianalisis, ini beberapa, jangan satu, jangan dua, makin banyak, makin bagus.
Maksudnya bangun pengertian yang saling berbeda itu. Nanti setelah Anda deskripsi konsep analisis, deskripsi konsep kedua analisis, baru nanti Anda lakukan komparasi antar konsep. Artinya kita analisis konsep menurut si A bagaimana, konsep menurut si B bagaimana, konsep menurut C bagaimana, lalu nanti lihat persamaannya, lihat perbedaannya. Yang kita kedepankan adalah persamaan antar konsep. Kenapa kita ambil persamaannya? Karena kita nanti akan membuat sintesis atau simpulan. Gambaran isi ini secara sederhana, secara bagan saya gambarkan seperti ini. Jadi ini, misalnya tadi saya jelaskan hakikat konsep variabel apa. Kita mau menjelaskan apa itu matematik misalnya. Maka kita deskripsi konsep, ambil kutipan seseorang, apa itu matematik, lalu kita bahas, kaji, lalu kita ambil lagi dari pendapat orang lain, mungkin katakanlah matematika berguna untuk apa-apa-apa, analisis, mungkin ada orang mengatakan matematika adalah ilmu yang abstrak, yang tidak punya objek yang tetap, dan sifatnya deduktif, kita analisis, mungkin dan seterusnya sampai konsep N, dan seterusnya sampai konsep N dianalisis. Nah, hasil deskripsi analisis dari masing-masing konsep ini kita bandingkan. Nah, dalam komparasi ini tentunya saya katakan tadi, kita lebih mengedepankan persamaannya. Kita buat persamaannya. Atau kita ambil sesuatu yang untuk komplementernya, untuk saling melengkapi, sehingga definisi-definisi atau bangun-bangun pengertian yang sudah dibuat oleh masing-masing ahli, oleh orang lain itu, kita melihat ada celah, maka kita dengan menggabungkan itu, kita bisa mendapatkan suatu konsep bangun pengertian matematika yang baru, yang menurut versi kita, yang hasil mengintegrasikan dari beberapa pendapat tadi, itulah yang disebut sintesis. Jadi sintesis ini sesungguhnya sudah merupakan apa? Merupakan suatu pendapat kita terhadap suatu konsep matematik. Sehingga kalau orang lain mengutip sintesis kita, itu artinya itu pendapat kita. Dan sebagai sumber sekunder, sumber kutipan primer, bukan sekunder. Tapi kalau seseorang mengambil kutipan dari tulisan kita, tapi dari bagian deskripsi konsep, maka itu adalah orang itu mengambil kutipan dari sumber sekunder. Lalu apa itu sintesis? Tadi ditanya. Nah, sintesis itu adalah pencetusan konsep baru oleh penulis atau peneliti yang mengakomodasikan atau mengintegrasikan semua konsep-konsep yang ada dan telah disitasi, dikutip, dan dianalisis. Nah, seperti jelasan tadi ya. Apa itu isinya? Inti sintesis itu adalah konstruk tentang variabel atau subvariabel yang sedang dibahas. Konstruk itu arti bangun pengertian yang saya katakan tadi. Dalam sintesis harus memuat dimensi-dimensi dan atau indikator-indikator suatu variabel atau subvariabel. Tadi sudah dijelaskan. Lalu nanti bangun pengertian dari sebuah sintesis nanti merupakan definisi konseptual variabel atau subvariabel yang biasanya kita tulis di bab 3 saat mengembangkan instrumen penelitian. Agar dapat diukur dan dikalkulasikan, definisi konseptual nanti di bab 3 itu dikembangkan menjadi definisi operasional. Jadi nanti sebetulnya kaitan dari landasan teori ini melahirkan sintesis, dan sintesis ini adalah sebagai rujukan nanti dalam rangka pengumpulan data yang kita sajikan rancangannya di dalam bab 3. Kira-kira begitu, itu sintesis. Nah, lalu setelah kita dapatkan sintesis dan semua variabel sudah kita analisis, maka langkah berikutnya kita mengkaitkan antar konsep-konsep tadi. Itulah yang disebut kerangka berpikir. Jadi kalau tadi kita sudah mengkaji, punya rumusan masalahnya sederhana saja, adakah pengaruh kuriositas terhadap pemahaman konsep matematik? Kita sudah punya konsep kuriositas, punya sintesis kuriositas, tahu definisinya, tahu indikatornya, tahu bentuk model-modelnya, jenis-jenisnya kalau ada jenis-jenis, tahu bagaimana meningkatkan atau menurunkannya gitu. Dan kita juga sudah punya
kajian konsep dari pemahaman konsep matematik sampai mendapatkan sintesis, maka kita coba kaitkan di mana sih kaitan antara kuriositas dengan pemahaman konsep matematika. Itulah yang disebut dengan kerangka berpikir. Jadi secara sederhana saya tuliskan poin-poinnya. Kerangka berpikir itu adalah menghubungkan, mengkaitkan antar variabel atau fenomena tadi konsep. Nah, bagaimana cara penyajiannya? Penyajiannya sebagai guide untuk Bapak Ibu, guidance. Maka biasanya kalau kita mau mengkaji bagaimana kaitan antara kuriositas dan pemahaman konsep matematik, kita jelaskan dulu satu paragraf tentang apa itu pemahaman konsep matematika dengan dimensi-dimensinya, dengan jenis-jenisnya kalau ada jenis-jenisnya, dengan kelebihan dan keunggulannya dan sebagainya lah. Itu merupakan satu paragraf tersendiri. Lalu kita jelaskan juga tentang variabel di independennya, variabel yang mempengaruhi, itu variabel independen. Misalnya jelaskan tentang kuriositas. Apa itu kuriositas, indikatornya apa kuriositas termasuk sesuatu yang mendukung yang positif pada pembelajaran atau negatif dan sebagainya. Nah, setelah itu baru kita kaitkan antar variabel dependen dengan variabel yang diasumsikan pengaruhi. Yang dimaksud ini variabel independennya. Kalau hanya 2 tadi itu saja, tapi kalau misalnya variabel independennya 2, 3 ya dikaitkan semuanya. Nah, lalu yang harus dipahami juga bahwa dalam kerangka berpikir itu merupakan opini penulis atau peneliti. Jadi dalam kerangka berpikir itu sebetulnya tidak ada kewajiban untuk menyajikan kutipan. Tidak ada kewajiban harus untuk menyajikan sitasi. Murni opini juga boleh. Kalau terpaksa ada 1-2 kutipan hanya dalam rangka mendukung pernyataan Anda. Dan kemudian di ujung akhir dari argumentasi kita dalam kerangka berpikir itu harus berujung pada lahirnya sebuah hipotesis penelitian. Nah, gambaran singkatnya, skemanya seperti ini. Misalnya, kita sudah mengkaji tadi apa itu pemahaman konsep matematik. Nah, DK ini tadi deskripsi konsep 1, AK ini analisis konsep gitu. Saya sederhanakan, komparasi sampai mendapatkan sintesis. Lalu kita juga sudah mengkaji apa itu kuriositas sampai mendapatkan sintesis, lalu kaitkan sintesis bejana kerangka berpikir. Jadi ini misalnya asam di gunung, garam di laut, ketemu di dalam panci gitu lah. Diaduk-aduk, itu kerangka berpikir nanti melahirkan sebuah sayur asam. Nah, hipotesis penelitian itu kira-kira gampangnya gitu. Nah, ini secara kerangka seperti itu. Apa saja hipotesis penelitian? Hipotesis penelitian itu berisi tentang, nah, sebentar, ini skema kalau 3 variabel, maaf, sama saja, tapi prinsipnya sama ya, prinsip sama. Jadi misalnya kita mau rumusan masalahnya, adakah pengaruh kuriositas dan kemandirian belajar terhadap pemahaman konsep matematik misalnya. Maka ini adalah Anda kaji dulu tentang pemahaman konsep matematika sampai dapatkan sintesis. Anda kaji tentang apa itu kuriositas sampai dapatkan sintesis. Lalu Anda kaji juga kemandirian belajar sampai dengan dapatkan sintesis. Lalu bagaimana kaitan antara pemahaman konsep matematika dengan kuriositas? Bagaimana kaitan pemahaman konsep matematika dengan kemandirian belajar? Lalu bagaimana kaitan kuriositas dan kemandirian belajar serta pemahaman konsep matematik? Itulah dituangkan di dalam kerangka berpikir. Sehingga kemudian nanti di sini diperoleh sebuah hipotesis. Hipotesis itu tadi saya katakan merupakan yang pertama adalah merupakan kesimpulan atau konklusi dari kerangka berpikir. Yang kedua, hipotesis itu merupakan teori tentatif. Kenapa sebut teori? Teori karena di awal tadi saya katakan teori itu kaitan antar 2 atau lebih variabel. Kaitan antar 2 atau lebih konsep.
Teori tentatif, kenapa? Karena teori ini perlu diuji. Hipotesis itu dari kata hypo dan tesis. Hypo itu rendah, misalnya orang punya darah rendah kan hipotensi, nah gitu kan, tensinya rendah gitu. Hipo itu rendah, tesis itu statement, pernyataan. Jadi pernyataan yang masih rendah. Nah, kalau hipotesis sudah diuji, didukung dengan fakta empirik oleh data-data, nanti dengan pengujian statistik, maka hipotesis ini menjadi tesis. Itu menjadi teori yang definitif, bukan tentatif lagi yang sudah teruji. Jadi hipotesis adalah teori tentatif sebagai jawaban dari rumusan masalah yang mengkaitkan antar dua atau lebih variabel atau fenomena. Jadi ibu bapak, sebetulnya kalau ibu bapak sudah punya rumusan masalah, ibu bapak sudah mengumpulkan data secara teoritik dalam bentuk landasan teori, ibu bapak menjawab rumusan masalah berdasarkan teori itu dalam kerangka berpikir, dan menghasilkan sebuah konklusi atau kesimpulan hipotesis, itu sudah merupakan satu artikel karya ilmiah. Kalau ibu bapak mau jadikan karya ilmiah. Karena karya ilmiah kan ada masalah, ada kita pengumpulan data, dalam ini datanya data teoritik, data tinjauan pustaka, lalu kita bahas berdasarkan data tadi, kita simpulkan, itulah sebuah konsep tulisan ilmiah. Dan bisa dijadikan sebuah artikel. Makanya, dan jarang ini artikelnya mengkajinya tuh kalau dapat data-data dikumpulkan pengujian hipotesis itu banyaknya begitu. Padahal tadi rumusan masalah bab 1 dan bab 2 sampai hipotesis itu udah merupakan suatu bisa dijadikan sebuah artikel ilmiah karena susunannya sudah ada. Tinggal Anda tambahkan metode. Metodenya adalah metode kualitatif deskriptif dengan sumber datanya adalah data-data teoritik. Yang kedua atau ketiga saya katakan tadi, teori adalah keterkaitan antara udah tadi. Tidak semua rumusan masalah memerlukan hipotesis penelitian. Ya, oke. Rumusan masalah bagaimana yang tidak memerlukan hipotesis penelitian? Yaitu rumusan masalah yang menanyakan variabel atau fenomena secara mandiri. Yang hipotesis itu, rumusan masalah itu hanya tidak mengkaitkan antar dua atau lebih variabel. Apa contohnya? Contohnya dalam penelitian etnomatematika misalnya. Unsur-unsur matematika apa saja yang ada dalam budaya Candi Borobudur misalnya. Kan Anda hanya Candi Borobudur hanya objek, itu hanya keterangan budaya yang ada di Jawa Tengah, yang ditanya adalah unsur-unsur matematikanya dalam candi itu. Tidak mengkaitkan dua variabel. Atau Anda misalnya dalam penelitian deskriptif, survei deskriptif. Anda ingin mengetahui bagaimana misalnya tentang hasil belajar HOTS di suatu sekolah di pelajaran IPA. Misalnya, bagaimana tingkat literasi sains siswa SMP negeri X misalnya. Kan hanya menanyakan literasi sainsnya, tidak mengkaitkan literasi sains dengan variabel lain. Itu kalau pertanyaannya seperti itu tidak memerlukan hipotesis. Kenapa tidak memerlukan? Karena kita juga tidak memerlukan kerangka berpikir. Tidak perlu berargumentasi untuk mengkaitkan dua atau lebih variabel. Yang berikutnya, rumusan masalah deskriptif yang tidak dikaitkan dengan variabel atau fenomena lain maupun standar tertentu tidak perlu hipotesis karena jawabannya diperoleh dari eksplanasi. Nah, ada eksplanasi deskriptif data hasil pengukuran atau pengumpulan data, bukan dari teori sementara atau hipotesis yang tadi saya jelaskan. Itu yang dimaksud hipotesis. Nah, nanti Ibu Bapak, hipotesis itu hipotesis itu ini kenapa ya? Kok nggak bisa diklik ya, harus di. Nah, isi hipotesis penelitian itu tadi. Yang pertama harus sebagai hasil dari proses kerangka berpikir, sudah saya sampaikan. Harus sebagai pernyataan karakteristik populasi. Nah, yang dimaksud karakteristik populasi itu bahwa gambaran hipotesis peneliti ini bukan gambaran sampel. Sehingga sebetulnya idealnya apa gambaran sampel?
kalau ada kata-kata signifikansi, itu sebetulnya ada pernyataan untuk sampel. Idealnya, populasi itu untuk populasi, hipotesis itu untuk populasi. Jadi tidak ada kekeliruan pernyataan populasi itu. Yang ketiga, sebagai pernyataan tentang keterkaitan antar variabel atau fenomena atau konsep, sudah. Yang keempat, sebagai pernyataan tentang jawaban sementara dari rumusan masalah atau pertanyaan penelitian yang mengkaitkan antara variabel. Ya, ini resume saja dari apa yang saya jelaskan. Nah, berikutnya yang harus Anda pahami bahwa hipotesis itu ditulis dalam bentuk pernyataan, bukan pertanyaan. Jadi hipotesis itu harus statement, namanya tesis statement. Nah, dan ada 3 macam pernyataan hipotesis. Yang pertama adalah pernyataan komparatif atau perbedaan atau perbandingan. Yang kedua adalah pernyataan hubungan atau korelasi. Dan yang ketiga adalah pernyataan pengaruh atau kausalitas. Namun demikian, sesungguhnya Ibu Bapak, semua pernyataan tersebut kalau kita lihat kausalitas sebab akibatnya, keterkaitannya nanti lebih jauh akan bermuara pada pengaruh atau kausal. Contoh, bagaimana pernyataan perbedaan misalnya? Kita bisa menyatakan ada perbedaan pemahaman konsep biologi antara siswa yang diajar PJJ daring dengan menggunakan Google Classroom dan yang menggunakan PJJ daring Google Meet misalnya. Itu perbedaan. Jadi mana kita lihat, nanti kan apakah benar ada perbedaan atau enggak. Atau boleh juga misalnya pernyataannya pemahaman konsep biologi siswa yang diajar dengan model daring Google Zoom Meeting lebih tinggi daripada menggunakan Google Classroom. Contoh pernyataan hubungan, misalnya ada hubungan positif kuriositas dengan, nah kalau hubungan jangan pakai terhadap, tapi dengan menggunakan kata hubung dengan. Ada hubungan positif kuriositas dengan pemahaman konsep biologi. Kalau pernyataan pengaruh, berarti kalimatnya adalah ada pengaruh kuriositas terhadap pemahaman konsep biologi. Itu kausalitas dari hubungan. Nah, kalau kausalitas dari perbedaan yang di atas, tadi yang saya katakan kalimatnya, ada perbedaan pemahaman konsep biologi antara siswa yang diajar daring Zoom Meeting dengan Google Classroom misalnya. Maka pernyataan kausalitasnya adalah ada pengaruh model pembelajaran daring terhadap pemahaman konsep biologi. Nah, 3 jenis bentuk ini nanti menghasilkan bentuk hipotesis yang berbeda. Kok kembali lagi ya? Oke. Baik. Nah, ada berikutnya syarat membangun hipotesis dengan pernyataan pengaruh atau kausalitas. Kalau nanti kita ingin melanjutkan pernyataan kausalitas yang didasarkan hubungan, pertama harus ada korelasi dulu hubungan antar part. Kalau dari perbedaan, maka harus ada perbedaan dulu yang signifikan. Lalu yang kedua, harus ada urutan sekuen waktu munculnya variabel. Dalam hal ini, variabel bebas harus hadir duluan, harus lahir lebih dulu, secara sekuen waktunya, ketimbang variabel terikat. Kenapa? Karena variabel bebas kan mempengaruhi. Tidak mungkin variabel yang mempengaruhi datangnya belakangan. Variabel yang mempengaruhi harus datang lebih dulu, sedangkan variabel yang dipengaruhi datang kemudian. Contoh, misalnya yang benar adalah perilaku atau kebiasaan orang tua mempengaruhi karakter anak. Bukan karakter anak mempengaruhi kebiasaan atau perilaku orang tua.
Nah, dalam hal ini kan kita tahu orang tua sebagai variabel, karakter orang tua itu harus datang duluan sebagai variabel bias. Sedangkan karakter anak yang dipengaruhi itu harus datang kemudian, karena anak kan lahir setelah ibunya lahir. Dan ketiga, harus ada kontrol variabel. Artinya variabel-variabel pengganggu itu yang variabel bebas yang diasumsikan mempengaruhi variabel terikat harus dikontrol supaya tidak mengganggu variabel penelitian. Oke, ini ada catatan. Dalam pernyataan hipotesis tidak menggunakan terminologi signifikan. Harusnya demikian, karena pernyataan populasi. Tapi ya kita tergantung lain lubuk, lain ladang gitu. Lain lubuk, lain ikannya, lain ladang, lain belalang gitu. Lalu yang kedua, dalam bab kerangka teoretik di bab 2 tidak menuliskan hipotesis 0. Jadi hipotesis yang ada setelah lahirnya dari kerangka berpikir itu disebut hipotesis penelitian. Oke. Ada 3 bentuk pernyataan uji hipotesis uji. Hipotesis uji itu nanti sebetulnya ini lahir dari hipotesis penelitian. Nanti ada hipotesis tidak langsung. Contoh, kalau Anda misalnya tadi kalimat pertanyaannya, adakah pengaruh kuriositas terhadap pemahaman konsep matematik misalnya. Lalu setelah dilakukan dibuat kerangka berpikir, berargumentasi dalam kerangka berpikir, kita sampai mendapatkan pernyataan ada pengaruh kuriositas terhadap pemahaman konsep matematik. Maka kalimat ada pengaruh kuriositas terhadap pemahaman konsep matematik ini menunjukkan teori lemah. Kenapa teori lemah? Karena tidak tahu ada pengaruhnya, tapi pengaruhnya itu positif atau negatif. Tetapi kalau kita misalnya menyatakan ada pengaruh positif kuriositas terhadap pemahaman konsep matematik, maka itu disebut teori kuat. Hipotesis dengan teori kuat. Nah, karena pengaruh positif, maka ini nanti pengujiannya menggunakan uji statistik satu pihak kanan. Kalau nomor 1 tadi ujinya uji dua pihak. Pihak kiri 50%, pihak kanan 50%. Nah, dan ketiga mungkin bunyinya ada pengaruh negatif kuriositas terhadap misalnya pemahaman konsep matematik. Itu menunjukkan teori lemah. Teori kuat tetapi pihak kiri. Ujinya satu pihak. Bagaimana kita bisa menyatakan bahwa misalnya bedanya antara melahirkan nanti pernyataannya ada pengaruh saja atau ada pengaruh positif atau pengaruh negatif. Itu tergantung kita dalam berargumen di kerangka berpikir. Kalau kita menyatakan misalnya kuriositas itu adalah tingkat kegigihan daya juang seseorang dalam mencapai pengetahuan. Sementara pemahaman konsep matematik adalah menunjukkan hasil belajar siswa yang terkait dengan memahami konsep untuk sekedar tahu fakta dan bisa membedakan suatu konsep dengan konsep lain dan mampu menafsirkannya. Nah, dalam hal ini, maka antara rasa ingin tahu dengan pemahaman konsep matematik ada kaitan dan saling ada kaitan. Dalam hal ini, rasa ingin tahu mempengaruhi pemahaman konsep matematik. Kalau kalimatnya hanya semacam itu, maka kalimat yang tepat sebagai hipotesisnya adalah terdapat pengaruh rasa ingin tahu terhadap pemahaman konsep matematik. Berbeda halnya apabila dalam kerangka berpikir Anda menyatakannya begini. Rasa ingin tahu adalah tingkat kegigihan daya juang seseorang untuk mendapatkan pengetahuan dengan mencurahkan dan mencurahkan semua kompetensi, semua fasilitas punya daya yang mereka miliki. Sedangkan pemahaman konsep matematik adalah merupakan gambaran hasil belajar pengetahuan yang dimiliki seseorang untuk mengetahui fakta dan membedakan suatu fakta dengan fakta lain
suatu konsep dengan suatu fakta termasuk anggota konsep atau bukan konsep. Dengan demikian menunjukkan dalam hal ini makin tinggi rasa ingin tahu seseorang, maka akan berdampak pada makin meningkatnya pemahaman konsep seseorang, dan makin turun rasa ingin tahu seseorang, maka akan menyebabkan rendahnya pemahaman konsep seseorang. Maka kalau kalimat di kerangka berpikirnya begitu, itu hipotesis yang tepat Anda mengatakan ada pengaruh positif pemahaman rasa ingin tahu terhadap pemahaman konsep matematik. Bagaimana kalau untuk hipotesis yang teori kuat tetapi negatif? Itu hubungannya berlawanan arah. Mungkin dalam kerangka berpikirnya Anda, walaupun ini tidak tepat, yang tepat mungkin contohnya jangan rasa ingin tahu, tetapi misalnya tingkat ketidakhadiran, absensi misalnya. Adakah pengaruh tingkat absensi atau ketidakhadiran siswa dengan pemahaman konsep matematik misalnya? Maka tingkat kehadiran adalah frekuensi keterlibatan seorang siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Dalam hal ini, makin intens seseorang ikut pembelajaran, maka dia akan banyak tahu tentang yang dipelajari. Makin jarang dia hadir, maka makin banyak tidak tahu dia dalam banyak ketidaktahuan yang dia peroleh dalam proses belajar. Sementara pemahaman konsep matematik adalah merupakan hasil belajar seseorang untuk mengetahui suatu konsep dengan konsep yang diperoleh dalam proses belajar. Dengan demikian, maka anak-anak yang tingkat absensinya tinggi, maka akan berdampak pada kepemilikan pemahaman konsep matematika yang rendah. Dan sebaliknya, yang tingkat absensinya rendah, maka akan meningkat pemahaman konsep matematik. Kalau kalimat dalam kerangka berpikirnya seperti itu, maka hipotesis yang tepat adalah berarti terdapat pengaruh negatif tingkat absensi seseorang terhadap pemahaman konsep matematika. Oke. Nah, itu ya, balik lagi, itu perbedaan antara hipotesis lemah, hipotesis kuat pihak kanan, hipotesis kuat pihak kiri. Nah, Ibu Bapak, tadi saya katakan hipotesis penelitian yang ada yang saya katakan tadi di bab 2 itu tidak diuji. Yang diuji itu ingkarannya. Sehingga hipotesis penelitian yang ada di bab 2 tadi itu saat mau pengujian hipotesis harus dikonversi dulu dalam bentuk hipotesis statistik. Apa itu hipotesis statistik? Hipotesis statistik itu hipotesis yang dinyatakan dalam bentuk simbol biasanya. Hipotesis statistik ini disajikan dalam bab 3 dalam proposal atau laporan penelitian. Hipotesis statistik itu dinyatakan dalam bentuk H0 dan H1. Yang tepat adalah harus H1 dulu. H0 itu komplementer dari H1, ingkaran dari H1. Sehingga H0 dan H1 saling komplementer. Maka, kalau tadi kalimatnya misalnya, ini rho, maaf, rho itu menunjukkan berarti koefisien hubungan ya. Kalau beta itu koefisien regresi. Kalau P itu koefisien pengaruh dari PET, jalur ya, penjalur. Nah, oke, karena saya membuat contohnya ini yang satu yang di depan, ya ini itu contoh H0, rho sama dengan 0, H1 rho tidak sama dengan 0, ini adalah contoh hipotesis yang tidak langsung. Hipotesis teori lemah dan diujinya dengan uji dua pihak. Sedangkan H0 kurang dari, di mana menyatakan rho kurang dari atau sama dengan 0, dan H1-nya rho lebih dari 0, ini menunjukkan hipotesis pengaruh langsung positif. Ini menunjukkan hipotesis dengan pengujian satu pihak kanan. Dan yang ketiga, ini adalah H0 menyatakan rho lebih dari sama dengan 0, dan H1 menyatakan rho kurang dari 0, ini menunjukkan hipotesis pengaruh langsung
dan menunjukkan teori kuat untuk hipotesis satu pihak kiri. Nah, contoh tadi, hipotesis kalau kita nyatakan misalnya ada hubungan antara kuriositas dengan pemahaman konsep matematik, maka ini H1 tidak sama dengan 0, ada hubungan. Ingkarannya adalah rho sama dengan 0. Kalau mau pengaruh berarti ini beta tidak sama dengan 0, B beta sama dengan 0. Tapi kalau kalimatnya misalnya ada pengaruh positif kuriositas terhadap pemahaman konsep matematik, maka ini H1-nya rho lebih dari 0, dan sebagai ingkarannya H0 rho kurang dari sama dengan 0. Nah, dalam pengujiannya, nanti yang diuji itu H0, Bapak Ibu, bukan H1. Maka kalau menerima H0 berarti menolak H1. Kalau menolak H0 berarti menerima H1. Penelitian yang kita harapkan harusnya kalau antara teori sejalan dengan data, maka harusnya H0 ini ditolak sehingga kita menerima H1. Idealnya kan begitu kalau data sesuai dengan teori. Kecuali data tidak sesuai teori. Kenapa H0 yang diuji? Karena standar statistika, misalnya standar tabel distribusi rho, tabel distribusi T, gitu, itu adalah tabel distribusi untuk H0. Nah, yang di bawah ini adalah contoh yang untuk komparasi. Mu1 sama dengan 0, mu1 tidak sama dengan 0. Ini ada perbedaan antara pemahaman konsep matematik yang diajar dengan daring Google Classroom dengan Google Meet misalnya. Kalau ini ingkarannya berarti tidak ada perbedaan pemahaman konsep matematik yang diajar dengan Google Classroom dan dengan Google Meet misalnya. Nah, hipotesis yang diuji udah saya katakan tadi adalah H0. Oke, ini penjelasan tambahan tadi. Oke. Nah, ini contoh-contoh rumusan masalah. Saya kira nanti bisa dikembangkan. Kalau Ibu Bapak untuk belajar untuk membuat proposal, silakan. Ini ada contoh rumusan masalah yang asosiatif. Nah, asosiatif. Yang di nomor 1 ini adalah ada variabel intervening. Di yang kedua ada variabel intervening. Di yang ketiga ini tidak ada variabel intervening. Jadi adanya variabel bebas keduanya sebagai variabel moderator. Dan yang ketiga juga tidak ada variabel intervening. Ini contoh rumusan masalah asosiatif. Ya. Lalu ini rumusan masalah komparatif. Yang nomor 1 ini adakah pengaruh model pembelajaran inquiry? Nah, sekarang jangan inquiry, ganti daring lah gitu supaya gampang ya. Dan kuriositas terhadap kemampuan pemecahan masalah biologi. Ini dua variabel bebas, satu terikat. Nanti analisisnya menggunakan ANOVA 2 jalur. Yang kedua ini satu variabel bebas treatment dengan dua variabel bebas variabel terikat. Ini nanti analisisnya menggunakan statistika MANOVA. Yang ketiga ini bukan variabel tidak ada variabel treatment, tetapi ada variabel kategorik. Ini termasuk penelitian ex post facto, survei ex post facto. Analisisnya menggunakan ANOVA 2 jalur. Jadi rumusan masalah 1 dan 3 ini statistikanya sama, tapi metode penelitiannya berbeda. Nah, yang keempat, adakah pengaruh model pembelajaran berbasis masalah terhadap pemahaman konsep matematik dengan mengontrol bakat naturalistik? Nah, ini eksperimen yang mengandung variabel kovariat sehingga statistiknya menggunakan ANCOVA. Itu Bapak Ibu, saya kira itu. Nah, ini untuk terakhir, untuk nanti latihan boleh dipoto. Tolong sebagai tagihan, buat latihan sajalah ini. Buat latihan saja, nanti gambaran kalau mau ujian juga. Buatlah sebuah judul penelitian eksperimen atau survei korelasional atau ex post facto yang memuat minimal 3 variabel.
Upayakan variabelnya yang kekinian, belum banyak diteliti ya. Lalu cari referensi mutakhir 5 tahun terakhir minimal 10 rujukan. Wah, untuk masing-masing variabel dan ditulis daftar pustaka dari rujukan tersebut. Nah, saya mintanya lebih banyak ini. Buatlah kajian landasan teori dari masing-masing variabel tersebut, referensi yang sudah Anda kutip. Nah, memuat apa? Penjelasan tadi. Deskripsi kutipan, analisis konsep, komparasi konsep, sampai sintesis. Lalu yang keempat, berdasarkan landasan teori yang sudah Anda buatlah kerangka berpikir untuk menjawab masalah dari rumusan masalah. Jadi ini bukan judul yang nomor 1 itu, maaf Ibu Bapak, satunya itu buat rumusan masalah gitu ya. Kok judul? Salah ini, buat rumusan masalah nomor 1. Lalu nanti isi kerangka berpikir adalah ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat malam, jaga kesehatan, selamat istirahat, salam sehat, dan saya akhiri billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.